Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Aku sebagai ibu rumah tangga beraktivitas di dalam rumah, beres-beres, bersih-bersih, masak, menyiapkan kebutuhan di dalam keluarga juga ya. Di sini aku untuk beraktivitasku awali dimulai pagi-pagi setelah sholat subuh ya teman-teman, dan kelihatan di luar masih gelap, belum terang kali. Nah, ini aku lagi mengeluarkan untuk pakaian yang kemarin belum kering. Dan karena masih tidur untuk Pak suami dan kedua orang anakku, jadi aku mau masak dulu, menyiapkan sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan Pak Su sebelum berangkat kerja, aku masak dulu ya teman-teman. Jadi bekalnya itu dibungkus, dibawa ke kerjaan karena lumayan jauh. Kalau misalnya balik ke rumah gitu, menghemat minyak jadinya ya teman-teman kalau misalnya tidak balik ke rumah. Jadi di sini memilih untuk bungkus ke kerjaan aja makanan untuk makan siang. Seperti biasa teman-teman, sambil menemani aktivitasku dan menikmati aktivitasku, aku mau sharing juga nih tentang gaya hidup minimalis, tentang tips hemat untuk keuangan juga ya. Dan di video kali ini yang kubahas adalah manfaat hidup minimalis atau hidup sederhana yang kurasakan untuk saat ini ya teman-teman. Karena udah beberapa bulan aku belajar untuk menerapkan hidup minimalis pelan-pelan ya. Dan misalnya kalau bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa bantu aku dengan dukungan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak-banyak yang udah subscribe. Semoga segala urusannya dilancarkan. Amin. Seperti yang kutahui, itu hidup minimalis banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan, seperti dalam kesehatan finansial, kesehatan mental juga, ramah lingkungan, hidup lebih tenang dan produktif, dan tidak lupa untuk lebih bersyukur. Manfaat yang pertama yaitu kesehatan mental. Dampaknya itu hidup minimalis sama seperti kita memiliki lebih sedikit barang. Jadi sebelum kita untuk pergi beli barang, kita udah tahu nih mikir-mikir apakah itu benar-benar penting atau tidak penting saat kita mau membeli barang. Karena mata ini kan tertuju dengan barang-barang yang lucu-lucu, dengan membuat kita ingin membelinya, tetapi kembali lagi kita udah menerapkan hidup minimalis. Dengan kebiasaan-kebiasaan ini, sama dengan itu kita bisa menjaga kesehatan mental. Dengan kita menemukan atau menemui banyak orang sekitaran lingkungan kita atau orang-orang baru, misalnya contohnya sebagai ibu rumah tangga yang belum memiliki anak sekolah, lama-kelamaan kan anak tersebut nanti sekolah ya teman-teman. Nah, kita sebagai orang tua berbaur dan menemui orang-orang baru. Dengan menemui orang-orang baru ini kita bersosialisasi dan pasti ada ajakan dengan salah satu teman atau teman yang lainnya, ayo kita pergi ke kafe atau jalan-jalan sesuatu tempat yang mahal-mahal. Nah, kita udah tahu nih bahwasannya itu apakah benar-benar penting kita ikuti atau tidak. Dengan menerapkan hidup minimalis, semoga kebiasaan ini bisa dampaknya itu positif dibagi kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Berikutnya manfaat yang kedua yaitu lebih percaya diri. Nah, mungkin kita sebagai memiliki lingkungan yang banyak ibu-ibu yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lama-kelamaan pasti suatu kata-kata yang ada yang mungkin tersinggung bagi kita, atau mungkin gimana cara menghadapi orang yang toksik, orang yang suka menggibai. Nah, gimana untuk kita menghadapi orang tersebut? Salah satunya itu dengan kita menjauhkan diri dari mereka, dan mungkin kita bisa lebih percaya diri dengan menjawab apa yang dengan bermuka dua gitu ya teman-teman menghadapi kita. Nah, itu lebih percaya diri ya teman-teman karena kita udah ada pegangan nih dengan hidup minimalis. Apalagi zaman sekarang ini lebih baik kita fokus kepada hal-hal yang penting, hal-hal yang membuat kita semakin berkembang dibanding kita hanya untuk bergaul dengan orang-orang toksik tersebut. Semoga itu menjadi manfaat bagi kita untuk menjadi lebih berkembang ke depannya.
Manfaat yang ketiga memiliki hidup minimalis yaitu mengurangi stres. Dengan kita memiliki stres melihat benda-benda atau barang-barang yang berantakan, nah itu memicu kita dengan kekacauan di dalam pikiran ya teman-teman. Contoh nih, kalau kita misalnya ada piring berantakan atau mungkin benda-benda itu bersepa-sepa atau berserakan ke sana sini ya, apalagi memiliki anak di dalam rumah itu pastilah berserak ke sana sini. Kalau kita yang bersihkan siapa lagi gitu ya teman-teman. Nah, aku di sini mempelajari hidup minimalis itu dan aku akan ajarin juga kepada keturunan sejak dini mungkin untuk pelan-pelan ya teman-teman, gak bisa langsung trap gitu. Nah, di sini aku selalu untuk terus menerus mempelajari hidup minimalis dengan menempatkan barang-barang ke tempatnya kembali. Nah, contoh nih seperti anak sekolah baru pulang ya, jadi tasnya itu harus dikembalikan ke tempatnya, apalagi udah SD, sepatunya dan yang lainnya, supaya pikiran kita itu sebagai ibu rumah tangga tidak kacau dan terbantu juga dengan rumah itu terlihat rapi, bersih ya teman-teman, dan pikiran pun jadi tenang. Atau mungkin kita sebagai perempuan dengan beraktivitas di dalam rumah aja pun walaupun tidak bekerja, tetapi pasti ada sesuatu pikiran yang kita pikirkan membuat kita stres. Tambah lagi kacau di dalam rumah dengan barang-barang berantakan. Nah, itu semakinlah depresinya itu kuat ya teman-teman. Untuk kita menjaga kesehatan mental, nah kita menerapkan hidup minimalis dengan mengerjakan dengan lebih tenang, dengan santai, tidak memikirkan hal-hal yang negatif ya. Kalau misalnya di sini aku piring itu berantakan ya teman-teman atau lagi menumpuk, itu memang keran airku itu kurang bagus. Jadi misalnya ada rezeki aku ingin memperbaikinya karena aku udah menerapkan itu, misalnya selesai makan sebaiknya untuk mencucinya kembali, karena itu adalah salah satu kegiatan yang harus benar-benar diterapkan dari dalam diri sendiri dan selanjutnya untuk kepada orang-orang terdekat kita. Dan yang terakhir, hidup minimalis manfaatnya itu lebih bersyukur. Hidup minimalis itu benar-benar membuat kita menghargai apa yang kita miliki sekarang. Dengan kita melihat kondisi dan kesehatan kita yang sekarang bersama keluarga, itu sangat kita harus benar-benar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Hidup sehat, lebih bersyukur karena kita keuangannya stabil, makanan bergizi pun kita cukupi, bebas dari hutang pastinya ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita ingin maju ataupun ingin berusaha, mengembangkan usaha, bisa juga untuk berhutang. Kalau kita sesuaikan kemampuan kita, mana pemasukan itu cocok enggak untuk kita mengutangkan. Jangan kita memilih juga untuk bunga yang besar. Bukan berarti manusia ini tidak mungkin tidak ada yang berutang ya teman-teman, pasti berutang. Salah satunya misalnya aku kalau berutang itu paling 100.000 atau 200.000 karena untuk mencukupi keuangan tersebut. Jadi di sini aku memilih lama-lama kelamaan dengan finansial, dengan menjaga kestabilan keuangan itu gimana caranya supaya tidak bisa menggunakan hal tersebut. Nah, aku meningkatkan juga untuk keuangan, gimana cara mengaturnya, budgeting yang harus ku atur. Karena sebelumnya jujur ya teman-teman, karena aku baru berumah tangga dan belum punya anak, nah di situ aku masih santai untuk keuangan dan juga belum mengerti untuk tentang budgeting. Kemudian aku sudah menambah satu orang anggota, yaitu satu orang anak. Nah, itu benar-benar kerasa semuanya. Jadi aku benar-benar keteter, tidak mengerti juga untuk tentang budgeting. Jadi lama kelamaan aku melihat untuk teman-teman atau YouTube ya, channel-channel membangunkan tentang budgeting. Nah, di situ aku benar-benar belajar dan di mana titik-titik kelemahanku yang harus kuubah untuk menjaga kestabilan keuangan. Itu alhasil adalah hal yang benar-benar dampaknya sangat ada hasilnya ya teman-teman. Jadi budgeting itu adalah hal yang benar-benar penting dalam kebutuhan rumah tangga yang harus dilakukan.
Setelah belajar kesalahan dari yang pertama, nah di sini untuk menambah anggota jadi udah tahu mengatur keuangan tersebut untuk lebih stabil lagi. Jadi tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa ya aktivitasku udah di ujung video. Ini lagi membersihkan kompor. Nah, tadi udah masak, lalu aku menyuci dulu. Aku tinggal ya untuk piring-piring dan kompor. Nggak aku langsung bersihkan ya teman-teman. Jadi udah selesai menjemur pakaian, aku kembali lagi ke dapur untuk mengelap, membersihkan kompor dan mencuci piring kotor. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Manfaat minimalis, semoga bermanfaat. Enjoy ya untuk menonton channelku. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum.